Malam ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca tafsir Ibnu Katsir untuk surat Al-Baqarah. InsyaAllah yang akan kita baca adalah ayat 222. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna. Fa'idha tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Wa yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu, anil mahid, tentang al-mahid. Al-mahid ismul makan, ay makan khurujil haid, tempat keluarnya darah haid. Makanu sailil haid, tempat mengalirnya darah haid. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang wanita yang mengalami haid. Qul, katakanlah, huwa adzan. Huwa kembali kepada al-haid. Dia yaitu haid, adzan adalah kotoran. Disebut kotoran karena statusnya darah najis. Fa'tazilu, maka jauhilah wanita, fa'tazilun nisaa, maka jauhilah wanita fil mahid, di tempat keluarnya darah haid pada waktu sedang mengeluarkan darah haid. Wala taqrabuhunna, dan jangan dekati mereka dengan melakukan hubungan badan hatta yatahurna, sampai putus darah haidnya. Fa'idha tatahharna, dan apabila mereka sudah bersuci, fa'tuhunna, maka datangilah mereka min haitsu amarakumullah, sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepada kalian. Innallaha yuhibbut tawwabin, sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah mencintai orang yang senang bersuci. Surat Al-Baqarah ayat 222. Jamaah di belakang Allah Subhanahu wa taala, kita sedikit akan belajar tentang fikih haid. Berkaitan dengan fikih haid, testimoni dari beberapa ulama, ini fikih yang paling jelimet, rumit. Sampai Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah mengatakan, "Makastu fil haidi tis'a sinin." Aku fokus belajar masalah haid selama 9 tahun. Jika sekelas Imam Ahmad belajar haid selama 9 tahun, gimana dengan kita? Padahal itu adalah Imam Ahmad rahimahullah. Karena permasalahan haid sangat banyak cabangnya, dan ada banyak kasus yang dialami oleh wanita, sehingga butuh detail untuk mempelajarinya. Dan secara umum mengenai fikih haid, secara umum fikih haid bisa kita bagi menjadi 2. Pertama, fikih berkaitan dengan menentukan kapan wanita mengalami haid dan kapan itu bukan haid. Sehingga ketika wanita mengeluarkan cairan, apakah cairan ini dihukumi haid ataukah bukan haid, itu yang dibahas dalam fikih haid untuk sesi yang pertama. Yang kedua adalah fikih yang membahas tentang halal haram ketika wanita sedang mengalami haid. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh ketika wanita sedang mengalami haid. Bagian yang rumit adalah fikih yang pertama. Untuk menentukan ketika keluar seperti ini apakah haid ataukah bukan, lebih rumit dibandingkan jenis yang kedua, bagian halal haram terkait haid. Nah, ayat ini membahas yang mana? Ayat ini membahas yang mana? Lebih kepada yang kedua. Wa yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, 'anil mahid, tentang tempat keluarnya darah haid di waktu ketika sedang mengeluarkan darah haid. Apa yang harus dilakukan ketika seorang istri itu mengalami haid? Artinya ini pertanyaan tentang masalah apa? Halal haram ketika wanita mengalami haid. Nah, berkaitan dengan halal haram ketika wanita mengalami haid, perbedaan pendapat di situ lebih sedikit dibandingkan perbedaan pendapat berkaitan dengan batasan apakah wanita ini sedang haid atau tidak haid. Kapan darah yang keluar itu dihukumi haid
dan kapan darah yang keluar tidak dihukumi sebagai haid. Kita awali dari yang mudah dulu, belajar tentang halal haram ketika wanita sedang mengalami haid. Kita tidak sedang belajar kapan sebuah darah yang keluar itu dihukumi haid atau bukan. Tidak kita pelajari itu. Kita belajar halal haram ketika wanita dipastikan sedang mengalami haid. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan sebuah hadis riwayat Ahmad, Muslim dan yang lainnya. Kalau riwayat Ahmad dari sahabat Anas, sedangkan riwayat Muslim dari sahabat Hammad bin Salamah. Anas menceritakan, Anal Yahuda, bahwa orang Yahudi, kanu idza hadatil mar'atu minhum, apabila istri mereka mengalami haid, lam yu'akiluha wa lam yujami'uha fil buyut. Mereka punya aturan tidak boleh makan bareng dengan wanita haid, tidak boleh kumpul bareng di dalam rumah bersama wanita haid. Sehingga wanita Yahudi kalau mengalami haid itu disediakan kamar khusus atau ruangan khusus atau gubuk khusus di belakang rumah. Ini rumah utama, terpisah dari rumah utama, bagian belakang ada dapur. Sama seperti rumah dulu ya. Antara rumah dengan dapur nyambung atau terpisah? Dulu rata-rata terpisah. Ada sentongnya. Sehingga ini rumah sendiri, ini dapur sendiri, ini toilet sendiri. Dulu rata-rata terpisah. Makanya kalau sekarang kan bahkan sampai ada kamar mandi di dalam kamar. Nah, kalau dulu kamar mandi di luar. Ada yang lebih hebat lagi, tidur di dalam kamar mandi, kamar mandi di dalam, tidur di luar. Baik. Jadi orang Yahudi di masa silam, kalau istri mereka sedang mengalami haid, mereka taruh istrinya di luar, ditaruh di sentong, ditaruh di dalam ruangan sendiri, bilik sendiri. Fasa'ala ashabun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana yang sikap yang tepat ketika kita berinteraksi dengan wanita haid? Fa anzalallahu azza wa jalla, maka Allah taala turunkan firman-Nya, wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang wanita yang mengalami masa haid. Qul, jawablah, huwa adzan, haid itu kotoran. Fa'tazilun nisa'a fil mahid, maka jauhilah wanita fil mahid di masa ketika mereka sedang haid. Wala taqrabuhunna hatta yathur, jangan dekati mereka sampai mereka sudah berhenti haid. Fa idza tatahharna, kalau mereka sudah bersuci dari haid, barulah fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka silahkan datangi mereka sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, sampai selesai ayat. Setelah turun ayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukan segala sesuatu, lakukan semaumu, illa nikah, kecuali an-nikah. An-nikah yang dimaksud adalah al-jima', hubungan badan. Fabalagha dzalika al-yahuda, maka penjelasan yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sampai di telinga Yahudi. Faqalu, kemudian orang-orang Yahudi itu mengatakan, ma yuridu hadzal rajul, lelaki ini, dan yang dimaksud siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma yuridu hadzal rajulu ayyada'a min amrina syai'an illa khalafana fihi. Orang ini setiap kali ada aturan apapun di tempat kami, pasti dia mencari aturan yang berbeda. Pasti dia waton suloyo dengan kami. Pasti dia asal beda dengan kami. Itu komentar siapa? Yahudi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan komentar musuh itu kebenaran. Karena musuh tidak mungkin ada yang mau dia tutupi. Berarti dia komentar dengan realita yang dia lihat. Komentar musuh tentang lawannya adalah sebuah kebenaran. Yahudi itu punya komentar tentang Nabi Muhammad SAW. Ma yuridu hadzal rajulu ayyada'a min amrina syai'an illa khalafana fihi. Orang ini setiap kali ada aturan di tempat kami,
ada perkara apapun di tempat kami, pasti dia waton suloyo. Berarti bagian dari prinsip ajaran Nabi SAW adalah waton suloyo dengan ajaran Yahudi. Nah, kalau seperti ini caranya, berarti kalau ada orang Muslim yang malah menyamai ajaran Yahudi, ini bertentangan dengan prinsip ajaran Nabi SAW. Karena ajaran Nabi SAW itu waton suloyo dengan ajarannya Yahudi. Yahudi A, beliau minus A. Yahudi ke kiri, kita ke kanan. Yahudi ke belakang, kita ke depan. Yahudi ke bawah, kita ke atas. Demikianlah prinsip, salah satu di antara prinsip ajaran Nabi Muhammad SAW. Faja'a Usaid bin Khudair wa Abbad bin Bishr. Lalu datang dua orang sahabat. Namanya Usaid bin Khudair dan Abbad bin Bishr. Abbad bin Bishr ini sahabat yang ma'ruf dengan kekhusyuannya ketika sholat. Sampai ketika dalam peristiwa perang Dzatus Salasil, Abbad bin Bishr ini sholat di malam hari untuk berjaga. Seluruh pasukan tidur, selesai perang, kemudian Abbad bin Bishr yang bertugas berjaga. Ada orang musyrikin yang mengintai, ingin membunuh Nabi SAW karena istrinya itu ditawan. Dia mengintai untuk membebaskan istrinya dan ingin membunuh Rasulullah SAW. Tapi ternyata ada yang jaga, yaitu Abbad bin Bishr. Maka orang musyrik ini memanah Abbad dalam posisi Abbad sedang sholat. Dipanah kena kakinya, Abbad tidak bergerak, tetap sholat. Dipanah lagi, kena lagi, tidak bergerak, tetap sholat. Sampai orang musyrik ini ketakutan. Jangan-jangan yang saya panah ini jin, bukan manusia. Karena berkali-kali dipanah, kena, nggak bergerak. Akhirnya dia lari. Kemudian Abbad merasa lemes karena darah yang keluar banyak sekali. Lalu beliau bangunkan Ammar bin Yasir. Sampai Ammar mengatakan, kenapa pada waktu panah yang pertama kau tidak bangunkan aku? Kata Abbad, aku tidak ingin mengganggu konsentrasi ketika sedang menghayati firman Allah di surat Al-Kahfi. Kenikmatan ketika membaca firman Allah sampai menghilangkan rasa sakit ditusuk panah. Enggak kebayang ya, kayak apa nikmatnya. Sehingga orang lagi saking fokusnya dengan hal yang tertentu, walaupun keluar darah tidak merasakan sakit. Itulah khusyuk yang hebat yang dialami oleh para sahabat. Pernah digambarkan oleh Syekh Utsman Al-Khamis. Kok bisa Pak khusyuk sampai tingkatan seperti itu? Orang kalau lagi fokus hal tertentu itu sampai melupakan sakit yang ada pada jasadnya. Terjadi kecelakaan, ya. Terus bayinya terpental. Seorang bapak begitu dia mengalami kecelakaan bersama anak kecil bayi yang dia bawa, bayinya terpental. Maka dia akan segera bangun untuk menyelamatkan bayinya. Di mana bayinya? Dia kejar bayinya. Saat dia mendapatkan bayinya, dia peluk bayinya. Diberitahu, Pak, kepala bapak bocor. Iya. Pembuktian bocor setelah apa? Melihat darah. Karena terkadang orang belum percaya sampai ada bukti. Sehingga misalnya tangannya kena kotoran. Oh iya. Gak percaya kalau apa Mas? Sudah ada aromanya. Oh iya. Baru sebatas melihat belum cukup, dibuktikan dengan indera yang kedua. Baik. Maka orang ketika fokus hal tertentu mungkin ya, kepalanya pecah, bersimbah darah, dia tidak merasa. Mungkin kakinya penuh dengan darah, dia tidak merasa. Karena dia sedang fokus dengan hal tertentu. Nah, kurang lebih khusyuk juga seperti itu. Ketika orang saking fokusnya dengan ayat yang dia baca, sampai pun terluka badannya, dia mungkin saja tidak terasa. Taib. Kembali ke sini. Faja'a Usaid bin Khudair wa Abbad bin Bishr. Lalu datanglah Usaid bin Khudair dan Abbad bin Bishr. Faqala, kemudian mereka mengatakan, ya Rasulullah, kalau Yahudi
mereka tidak mau seperti ini ketika istrinya sedang haid. Afala nujami'uhunna, bagaimana kalau kita hubungan badan saja dengan istri yang sedang haid? Fataghayyara wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung berubah. Hatta dhonanna an qad wajada alaihima. Sampai kami menyangka Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang marah sama Usaid dan Abbad. Usulnya ngawur. Nah, mereka kan pengen tampil beda. Kalau Yahudi wanita disingkirkan ketika haid, nah kita berhubungan badan aja sekalian ketika haid. Biar 180 derajat dengan Yahudi. Sebab ini kebiasaan Nasrani. Nasrani ketika istrinya haid mereka tetap melakukan hubungan badan. Sedangkan Yahudi ketika istrinya haid gimana? Disingkirkan. Maka Abbad dan Usaid usul gimana kalau kita hubungan badan ketika wanita sedang haid. Fakharaja, akhirnya Abbad dan Usaid keluar. Fastaqbalat huma hadiyatun min labadin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang hadiah berupa susu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa arsala fi atharihima fasaqahuma fa'arafa allam yajid alaihima. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta susu ini tolong diantarkan kepada Abbad dan Usaid. Nah dari situ kemudian Anas tahu Nabi SAW tidak marah sama Abbad dan Usaid. Tayyib. Kita mendapatkan pelajaran dari hadis ini mengenai sababun nuzul ayat. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Sababun nuzulnya adalah kisah tadi ya. Sahabat bertanya tentang kondisi Yahudi ketika istrinya haid, mereka tidak mau bersama dengan istrinya. Dan Nabi SAW memiliki prinsip wanita yang sedang haid itu boleh diajak gabung satu rumah dengan orang yang tidak haid. Tayyib. Berarti badan wanita haid itu najis atau suci? Najis atau suci? Suci. Yang najis apanya? Darah haidnya. Sedangkan fisik wanita haid tidak najis. Fisiknya suci. Selanjutnya, ulama beda pendapat mengenai interaksi suami istri ketika istrinya sedang haid. Bagian mana yang diperbolehkan, bagian mana yang dilarang. Cuman ini saya bicara di depan saya kebanyakan jomblo. Perlu dilanjut atau tidak? Hah? Mengedukasi. Prakteknya kapan? Nah apa ya, Anda tidak perlu membayangkan yang aneh-aneh, tapi ini ilmu yang insya Allah bermanfaat. Dan dalam masalah kebenaran tidak ada yang perlu malu untuk disampaikan. Tayyib. Ada dua pendapat ulama ketika seorang istri sedang mengalami haid. Pendapat pertama mengatakan boleh melakukan apapun kecuali hubungan badan. Pendapat kedua mengatakan ketika seorang wanita sedang haid, maka yang halal bagi suaminya adalah antara pusar sampai di luar antara pusar dan lutut. Sehingga tidak boleh membuka bagian antara pusar dan lutut. Lebih dari itu boleh. Untuk pendapat yang pertama, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, "Dzahaba katsirun minal ulama au aktsaruhum." Banyak ulama yang berpendapat seperti ini, bahkan mayoritas mereka. Tajuzu mubasyaratul haidhi fi ma'adal farj. Boleh bercumbu dengan wanita haid selain kemaluannya, selain hubungan badan. Sementara sebagian ulama mengatakan hanya boleh selain wilayah antara pusar dan lutut. Dan ini merupakan pendapat sebagian ulama Syafi'iyah, namun kemudian dinilai oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir sebagai pendapat yang lemah. Wa huwa ahadul qaulaini fi madhhab Syafi'i. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, ini adalah salah satu pendapat dalam mazhab Asy-Syafi'i. Taib. Lalu Al-Hafidz menyebutkan dalil masing-masing. Saya tidak akan membaca semuanya karena cukup panjang. Saya kutipkan sebagian sehingga nanti bisa kita lihat mana pendapat yang lebih rajih. Disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa Nabi SAW ketika ditanya tentang kasus haid,
beliau mengatakan isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukan segalanya kecuali hubungan badan. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ikrimah, dari salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza arada minal haidhi syai'an, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin melakukan sesuatu dengan istrinya yang sedang haid, alqa ala farjiha thauba. Beliau memerintahkan agar menutupi kemaluannya. Selanjutnya, ada satu peristiwa yang ini membuktikan bahwasanya diperbolehkan untuk melakukan segala sesuatu selain hubungan badan. Bahwa Ammarah bintu Gharrab menceritakan anna ammatan lahu haddatsathu, bibinya pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, bibinya berkata, ihdana tahidu, kalau kami mengalami haid, walaysa laha wa li zawjiha firashun illa firashun wahid, sementara dia cuma punya satu kasur. Nah, sehingga kalau istrinya haid mau tidur terpisah nggak bisa, karena kasurnya cuma satu. Itu solusinya gimana? Padahal istrinya sedang haid. Maksud wanita ini, boleh nggak sih kalau seorang wanita sedang haid tidur satu selimut dengan suaminya? Nah, jangan dijawab dulu Pak ya. Ini kita biarkan Aisyah yang jawab. Qalat, kemudian Aisyah bercerita, ukhbiruki bima sana'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan aku sampaikan kepadamu terkait apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakhala, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk rumah. Famadha ila masjidihi, kemudian beliau duduk di tempat salatnya. Di masjid, di situ maksudnya adalah masjid Baitiha, masjid yang ada di dalam rumah Aisyah, maksudnya tempat salat di dalam rumah Aisyah. Qala Abu Dawud ta'ni masjid Baitiha, yang dimaksud adalah tempat salat di rumahnya Aisyah. Faman sarafa hatta ghalabatni ainaya. Nabi SAW bertahan di situ lama sekali sampai saya itu ngantuk. Wa auja'uhul barat. Kemudian Rasulullah SAW merasa kedinginan di tempat itu. Madinah kalau lagi musim dingin, dinginnya lebih dingin daripada Mekah. Faqala, kemudian Nabi SAW memerintahkan kepada Aisyah, udni minni, mendekatlah ke sini. Fakultu, lalu Aisyah mengatakan, inni haid, saya sedang haid. Faqala, kemudian Nabi SAW mengatakan, ikshifi an fakhidai, buka pahamu, buka pahamu. Fakashaftu fakhidhi, Aisyah bercerita. Coba kalau punya rasa malu mungkin nggak diceritakan. Fakashaftu fakhidhi, maka aku membuka pahaku. Fawada'a khaddahu wa sadrahu ala fakhidhi. Nabi SAW meletakkan dada dan pipi beliau di pahaku. Maksudnya apa? Tidur di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha dalam posisi beliau haid dan di pahanya tidak memakai busana. Wa hannaitu alaihi hatta dufi'a wa nama sallallahu alaihi wasallam, dan aku memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai beliau sallallahu alaihi wasallam tertidur. Nah, sehingga antara batas pusar sampai lutut itu halal ketika istri sedang haid. Demikian pula yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha kepada Masruq, ma yahillu lirajuli min imra'atihi idza kanat haidhan, apa yang halal bagi seorang lelaki untuk istrinya ketika dia sedang haid. Kullu syai'in, kata Aisyah, qalat kullu syai'in illal jima, semuanya kecuali jima, hubungan badan. Taib. Ini pendapat yang pertama, dan ini nampaknya adalah pendapat yang dimiliki oleh Aisyah, sehingga beliau ceritakan pengalaman beliau ketika bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita beralih kepada pendapat yang kedua. Wal qaulu tsani, pendapat yang kedua, wa huwa sahih al-jadid min madhhab Syafi'i. Dan ini pendapat yang sahih dari pendapat Imam Asy-Syafi'i yang baru. Qaul jadid, pendapat yang kedua dari Imam Asy-Syafi'i. Bahwa
wanita ketika sedang mengalami haid, maka yang halal bagi suaminya adalah antara apa tadi? Selain batas antara pusar dan lutut. Maka dalam posisi ini lelaki diperbolehkan, ya, sehingga ketika bercumbu ya bagian atas, tapi tidak boleh sampai membuka antara pusar dan lutut. Namun wallahu taala alam, pendapat yang lebih mendekati adalah pendapat yang pertama. Wallahu alam. Selanjutnya, setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang yang tidak boleh dilakukan oleh seorang suami ketika wanita haid, fa'tazilun nisaa fil mahid. Kemudian Allah jelaskan hukum berikutnya. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Coba dilihat. Ada dua kata yang berasal dari kata tahara. Pertama adalah hatta yathurna. Kata yang kedua fa idza tatahharna. Hatta yathurna berarti dari kata apa? Tahura yathuru. Tahura yathuru. Yang kedua tatahharna berasal dari kata tatahhara yatatahharu. Bedanya apa? Kalau tahura yathuru itu suci di luar kehendak. Kalau tatahhara yatatahharu itu suci dengan kehendak. Kita ulang ya. Coba dilihat di ayat wala taqrabuhunna hatta yathurna. Janganlah kalian wahai suami mendekati istrimu hatta yathurna. Yathurna dari kata tahura yathuru. Yathuru yathurani yathuruna, tathuru tathurani yathurna. Fa idza tatahharna. Tatahharna dari kata tatahhara, ya tatahharu. Tatahhara tatahhara tatahharu. Nanti ketemu tatahharna. Baik. Apa bedanya tahura dengan tatahhara? Kalau tahura itu suci di luar kehendak. Suci di luar kehendak maksudnya apa? Berhentinya haid. Berhentinya haid bisa enggak dikendalikan oleh wanita? Enggak bisa. Memang ada kebiasaan, tapi di luar kendalinya. Kadang selisih sehari, 2 hari, bahkan selisih beberapa hari. Enggak suci-suci. Tapi kalau tatahhara itu bersuci di bawah kehendak wanita. Dan yang dimaksud adalah mandi. Yang dimaksud mandi. Kapan wanita bisa mandi haid? Ya, kapan dia pingin? Ketika sudah suci misalnya, sucinya jam 9 pagi. Mau mandi haid kapan? Bisa jam 10, bisa jam 11. Yang penting jangan sampai nabrak sholat duhur. Karena kalau mau sholat duhur dia harus mandi. Sehingga ada kata tahura, ada kata tatahhara. Kalau tahura itu suci yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Kalau tatahhara itu bersuci dan dia bisa dikendalikan oleh manusia. Syaratnya apa suami boleh melakukan hubungan badan dengan istrinya setelah haid? Syaratnya ada 2, tahura dan tatahhara. Syaratnya ada 2 ya, syarat tahur dan syarat tatahhar. Syarat tahur berarti darah haidnya sudah berhenti. Syarat tatahhara dia sudah mandi. Nah, di sini ada banyak kasus. Istrinya sudah selesai haid, tapi belum mandi. Terus melakukan hubungan badan, biar nanti mandinya sekalian. Mandi haid dan mandi jima. Apa hukumnya? Dosa besar. Nanti lelaki ini punya kewajiban bayar kafaroh berupa sedekah senilai setengah dinar. Berapa Pak setengah dinar? 2 juta. Lumayan. 1 dinar kan 4/4 gram ya. Kalau 1 gram sekarang berapa? 1,5. 1,5. Berarti kalau 2 gram 3 jutaan lebih. Dia harus sedekah senilai 3 jutaan lebih. Jika sampai melakukan hubungan badan setelah istrinya putus dari haid tapi belum mandi. Tapi kalau sudah mandi halal. Sehingga tidak boleh kalau sudah putus haid
sementara belum mandi terus melakukan hubungan badan. Karena syaratnya dua, tahura dan tatahhara. Fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka silakan datangi istri kalian min haitsu amarakumullah, dari arah sesuai dengan yang Allah perintahkan. Dan yang dimaksud adalah jangan melakukan melalui dubur, karena yang Allah perintahkan adalah yang bisa menghasilkan anak. Perintah Allah di mana itu? Fa'tu harthakum anna syi'tum, datangilah ladang kalian dari arah manapun, yang penting dia bisa menghasilkan anak, dan itu di rahim, bukan di usus. Karena melakukan anal ini dosa besar, sehingga hubungan badan tapi melalui dubur itu dosa besar. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, fihi nadbun wa irsyadun. Di sini ada perintah yang sifatnya anjuran dan arahan, ila ghisyanihinna ba'dal ightisal, untuk melakukan hubungan badan setelah mandi. Wa dhaba Ibnu Hazm ilal wujub. Nah, Ibnu Hazm ini yang aneh. Ibnu Hazm berpendapat wajibnya hubungan badan setiap selesai haid. Sehingga istrinya haid wajib lapor, "Bang, saya sudah selesai haid." Karena wajib melakukan hubungan badan setelah selesai haid. Berdasarkan perintah Allah Ta'ala, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Namun kata Ibnu Katsir, walaysa lahu fi dzalika mustanadun, dan Ibnu Hazm tidak punya landasan tentang ini. Coba apa yang terjadi kalau kemudian suaminya sedang safar, terus diinfo, aku sudah selesai haid. Nah, tapi urusan belum selesai. Haidnya selesai, urusan belum selesai. Dan pendapat yang benar adalah statusnya apa di sini? Sifatnya bimbingan, bukan perintah yang sifatnya wajib. Karena begini ya. Begini, ini kaidah. Idza waradal amru ba'dan nahyi ada al-amru ilal hukmi qablan nahyi. Saya ulang. Idza waradal amru ba'dan nahyi ada hukmul amri ila hukmi qablan nahyi. Ini kaidah usul ya. Apabila ada perintah yang jatuh setelah larangan, maka hukum yang berlaku pada perintah itu kembali sebelum ada larangan. Apabila ada perintah yang jatuh setelah larangan, maka hukum yang disimpulkan dari perintah itu adalah hukum yang berlaku sebelum ada larangan. Contoh, ketika adzan Jumat kita dilarang apa? Dilarang jual beli. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Kalau sudah terdengar adzan Jumatan, bersegeralah menuju zikrullah dan tinggalkan jual beli. Tinggalkan jual beli. Ya? Lalu Allah perintahkan, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi. Apabila Jumatan sudah selesai, fantashiru fil ard, maka menyebarlah kamu ke muka bumi. Wa bataghu min fadlillahi wadhkurullaha katsira. Dan silakan cari karunia Allah. Silakan berdagang, silakan berbisnis, silakan kembali kerja. Cari karunia Allah berupa harta yang bisa kalian dapatkan dari hasil kerja. Apa perintah kerja setelah Jumatan? Apa perintah kerja setelah Jumatan? Karena perintahnya fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Kalau sudah selesai Jumatan, menyebarlah ke muka bumi. Berarti kalau ada orang selesai Jumatan malah tidur di masjid, hukumnya apa? Dosa apa itu? Tidak melaksanakan kewajiban. Perintahnya suruh nyebar kok. Terus gimana? Berarti selesai Jumatan masjid harus dikosongkan. Karena perintahnya fantashiru fil ard. Nah, kembali kepada kaidah tadi. Pada waktu Jumatan di situ ada larangan untuk jual beli. Maka setelah Jumatan ada perintah untuk menyebar di muka bumi, nyari maisha. Berarti apa hukum nyari maisha setelah Jumatan selesai? Kembali kepada hukum jual beli sebelum ada larangan.
idza waradal amru ba'dan nahyi adal amru ila ma qablan nahyi. Apabila ada perintah yang jatuh setelah larangan, maka status perintah ini hukumnya adalah kembali sebelum ada larangan. Dipahami ya? Jika ada perintah untuk melakukan hubungan badan yang jatuh setelah larangan di masa haid, berarti kembali hukumnya sebelum ada larangan. Apa hukum hubungan badan sebelum haid? Mubah. Mubah atau sunnah, Pak? Hah? Sunnah atau mubah? Mau ngomong mubah kok malu, ngomong sunnah malu. Wallahu a'lam. Baik, insyaallah kita lanjut setelah mendengarkan adzan Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan halal haram kaitannya dengan interaksi suami istri ketika sang istri sedang haid, di bagian akhir dari ayat Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah mencintai orang yang suka bersuci. Dan ini dua hal yang sering disinkronkan dalam syariat kita. Sebagaimana dalam doa wudu. Selesai wudu kita baca apa? Syahadat, lalu kita membaca innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Tirmidzi. Demikian pula yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika keluar toilet. Apa yang beliau baca? Ghufranaka, ampunanmu ya Allah. Kenapa dua ini sering dikaitkan? Kotoran dalam diri kita ada dua. Ada kotoran fisik dan ada kotoran non fisik.
Kotoran fisik adalah najis dan hadas. Dan itu bisa dihilangkan dengan bersuci. Najis dihilangkan dengan cara dibersihkan, hadas dihilangkan dengan cara wudu, mandi atau tayammum. Itu kotoran fisik. Dan ada kotoran non fisik, itulah dosa. Dan kotoran non fisik dihilangkan dengan cara taubat. Maka kita diajarkan keserasian. Sebagaimana kita bahagia ketika kotoran fisik hilang dari diri kita. Kita suci dari hadas, kita bersih dari najis. Maka di saat yang sama kita juga disyariatkan untuk menghilangkan kotoran non fisik, yaitu dosa. Sehingga Nabi SAW ketika keluar toilet beliau membaca ghufranaka, ampunanmu ya Allah. Bukan karena ketika di dalam toilet beliau berdosa. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika di dalam toilet? Kok sampai begitu keluar mohon ampun? Apakah beliau berdosa ketika di dalam toilet? Kecurigaan itu mungkin terjadi pada remaja zaman sekarang. Sehingga ketika di dalam toilet karo ngegame, lama sekali nggak keluar-keluar. Padahal sudah nggak pengen keluar, sudah nggak pengen mengeluarkan kotoran. Tapi kalau ngegame, saya pernah nungguin ya toilet lama sekali ini ngapain? Ternyata dia ngegame. Terus tak dodok-dodok. Nah begitu didodok baru cebok dia. Ditungguin lama, ini kok nggak gerak-gerak, nggak ada gerakan, nggak ada suara apapun. Begitu didodok dia baru cebok terus keluar. Masya Allah. Ternyata ngegame di toilet. Dan kebiasaan jahat seperti ini banyak. Saya sebut jahat ini ya. Karena pertama dia tidak memberi kesempatan orang lain itu di tempat umum ya. Di toilet umum yang seharusnya kalau urusan dia sudah selesai kan, untuk hal seperti itu dia bisa lakukan di luar, tapi dia lakukan di tempat yang di mana orang butuh tempat itu. Yang kedua itu tempat kotor. Seharusnya dia tidak boleh menikmati tempat seperti itu. Ada yang ngerokok di toilet. Ada apa lagi? Update status di toilet. Ini tindakan-tindakan yang enggak benar, sangat bertentangan dengan adab ketika di dalam toilet. Maka dalam toilet selesaikan hajatnya, sudah selesai segera cebok, segera keluar. Jangan terlalu lama di toilet. Rasulullah SAW ketika keluar toilet beliau mengucapkan ghufranaka. Dan hikmahnya dijelaskan oleh para ulama, wallahu alam, beliau membaca itu karena sebagai bentuk keserasian. Sebagaimana engkau telah membersihkan diriku dari najis, maka bersihkanlah diriku dari dosa. Begitu keluar toilet beliau mengucapkan ampunanmu ya Allah, ghufranaka. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat dan mencintai orang yang rajin bersuci. Wallahu alam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Bolehkah pakaian yang kena darah haid sudah dicuci tetapi tidak bisa hilang dipakai untuk salat? Kejadian ini pernah dialami oleh sahabiat. Dan beliau menyampaikan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kami sholat dengan menggunakan pakaian ini, dan ketika haid kami juga pakai pakaian ini. Tapi ketika dicuci nggak hilang. Lalu Nabi SAW menyarankan, tahuttuki thumma takrusi. Kamu silahkan kucek, kemudian kamu siram, thumma tandahuhul bilma, terus kamu bilas dengan air. Wala yadurruki atharuh, sementara bekas yang nempel tidak masalah. Artinya posisi bekas darah haid yang nempel setelah dikucek, digosok ternyata enggak hilang-hilang, itu masuk dalam kategori ma'fu, sebab sudah diusahakan tapi tidak hilang. Itu masuk kategori ma'fu. Nah, dalam pembahasan tentang najis yang ma'fu, ada najis yang sedikit, seperti selesai istijmar, bersuci dengan menggunakan selain air, kerikil atau tisu, itu kan di lingkaran dubur masih tersisa.
Ya, kalau mau dibuktikan ada baunya itu. Ya. Beda dengan air ya, kalau air kan hilang semuanya. Kalau menggunakan selain air, istijmar, pakai batu atau pakai tisu, di sekitar dubur masih tersisa. Nah masih tersisa ini statusnya najis ma'fu. Walaupun nanti nempel di celana, ya, nempel di tempat-tempat yang lain, baunya ada tapi nggak najis. Statusnya najis ma'fu. Kemudian yang kedua adalah kasus wanita haid yang bajunya kena darah haid, sudah digosok, sudah dibersihkan tapi tetap nggak hilang bekasnya karena darah. Apalagi kalau darahnya kental berwarna hitam, ya, itu lebih sulit lagi untuk dihilangkan. Nah yang seperti ini statusnya ma'fu. Nabi SAW mengatakan wala yaduruki atharu, ada bekas itu tidak memberikan pengaruh bagimu. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.